Pada kemana ini? Assalamualaikum, Pak. Salam. Siapa kamu teh? Nisa, Pak. Aser. Nisa. Oh, Belum Aser. digantiin nama. Aser namanya. Iya, Pak. Ini belum digantiin namanya. Bentar. Saya tahunya nama kamu Aserat. Bentar, mana ya? Kelas apa Nisa teh? Angkatan berapa? 17, Pak. Kelas? 17 MJA. MJA. Dari kemarin, semester kemarin, kuliah dengan apa enggak? Iya, kuliah sama Bapak. Bapak Waldo saya, Pak. Ya, nah, kuliah apa kemarin? Proyek. Waktu semester 5 proyek, Pak. Oh, proyek. Manajemen proyek. Iya. Kemarin SKB enggak? SKB enggak, bukan sama Bapak, sama Pak Robi. Oh, gitu. Tuh si Aser, tuh siapa lagi? Rikma. Bapak susah ngegantiin namanya nanti ya, nggak apa-apa. Rikma mana Rikma teh? Belum nongol Rikma. Nisa, kamu tinggal di mana? Di Cicalengka, Pak. Oh, Cicalengka. Iya. Sekarang ini di rumah ini. Lagi di Bandung, soalnya lagi KPK, lagi magang. Bisa ini KPK di mana kau? Itu Pak di Bank BJB di Tamsar, dekat kampus. Oh, gitu. Oh, tiap hari ke itu. Iya, tiap hari. Cuma sekarang lagi libur dulu. Ngambil SP berapa kau SS? SP ngambil 2. 2. Ya. Nilainya apa? Kalau yang ini nilainya apa ya? Bentar. Kalau yang satu mah C. Kalau yang ini juga C. Ya. Juga. Iya, mudah-mudahan atuh. Iya, mudah-mudahan. Jadi E ya. Ini harusnya berapa orang ini Nisa kelas ini? Di grup mah baru 13 orang, Pak. Di grup mah ada orangnya, tapi nggak tahu. Ini Tania, nih Tania. Tania juga jempling Tania. Rikma. Calengkana di mana, Nisa? Di itu di Tanjung Layanya, Pak. Kalau mau ke Majalaya, daerah ke Majalaya. Oh, gitu. Iya. Sama Cicalengka teh alumni kita loh. Alumni manajemen. Pak Camat. Cicalengka maju tuh. Waduh, kotanya jadi maju ya. Iya, alhamdulillah, Pak. Sekarang ada alun-alunnya. Alun-alun, punya alun-alun. Iya, itu camatnya itu alumni manajemen. Angkatan 85 atau 88. 84 gitu. Istrinya alumni FKIP, guru Boys itu. Nah, kamu dari kecamatan Jawa tuh? Rumah Pak termasuk kecamatan Cikancung. Oh, bukan Cicalengka. Cikancung deh di mana sih? Nggak tahu Cikancung. Tapi dekat ke Cicalengka, Pak. Cikancung teh mana ya? Gitu. Oh, gitu. Perbatasan, Pak. Perbatasan. Iya.
Triawan ini. Triawan gimana kamu? Di jalan gini kan kamu. Lagi jalan-jalan Triawan. Ini aja lah kita mulai nih ya. Jadi kalau nunggu-nunggu yang lain kan mau kapan mulainya ya? Iya. Oke, yang ada aja lah. Jadi kita akan bicara, udah kebaca nggak, Nia? Udah, Pak. PT-nya? Kebaca, Pak. Oke. Ya, oke ya. Karena udah pada kuliah kan. Udah kuliah apa? Consumer behavior kan udah ya? Sudah pada kuliah semua juga. Jadi apa yang saya harus bahas ya? Kemarin dengan siapa? Dengan Pak Yudi atau Pak Undang? Pak Yudi, Pak. Pak Yudi. Ada Pak Yudi menggunakan buku apa? Perilaku konsumen yang warna putih, Pak. Yang mana? Warna putih siapa ya? Warna putih. Kurang tahu ya namanya siapa ya? Pengarangnya. Ya, lupa lagi. Lupa lagi. Oke, apalah. Yang terpentingnya kalau kita bicara perilaku konsumen itu apa sih yang kamu masih ingat nih? Apa yang dibicarakan mengenai perilaku konsumen? Sudah lupa. Konsumen, ada konsumen, ada pelanggan ya. Customer, pelanggan, konsumen, consumer gitu ya. Berbeda atau sama? Sama, Pak. Sama. Wah, masa konsumen dengan customer. Kalau Nia praktek sedang KPK kan di bank ya. Tuh. Consumer service atau customer service? Ya. Apa, Pak? Consumer service atau customer service? Customer service. Customer service ya. Dia fungsinya apa tuh kalau di bank customer service? Tugasnya itu. Oke ya. Sering lupanya ya. Sering lupanya daripada hafalnya. Oke. Jadi kuliah kita kali ini tuh dari jam berapa? 14.50 sampai dengan jam 30. 30. Oke. Ya, kita bahas lagi lah ya. Walaupun sudah kuliah perilaku konsumen dari Pak Yudi, namun kita bahas lagi lah. Consumer behavior. Saya menggunakan bukunya Canuck ya. Canuck and Shipman. Ya, jadi judulnya adalah Consumer Behavior. Oke. Kita bahas. Jadi perilaku konsumen itu aktivitas seseorang berhubungan dengan pencarian.
pemilihan, pembelian, serta pengevaluasi produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Ini adalah lahannya perilaku konsumen. Jadi intinya perilaku konsumen itu membeli atau tidak membeli suatu produk. Makanya hubungannya dengan bagaimana dia mencari produk, memilih produk, membeli produk, menggunakan produk, ya, dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Ini makanya penting. Kita harus tahu siapa pasarnya. Apalagi kalau sekarang ini konsumer itu berubah, ya, pelanggan itu berubah, ya, adanya COVID ini kan banyak perubahan, ya, perubahan yang sangat berarti terhadap perilaku konsumen. Bagaimana orientasi pemenuhan kebutuhan, bagaimana orientasi pemenuhan keinginannya juga berubah kan dia. Nah ini yang paling mendasari perilaku konsumen itu dalam pengambilan keputusan pembelian. Kita mungkin udah mengenal ada pembelian yang keterlibatannya rendah, gitu ya, atau sering disebut dengan low involvement. Dan yang kedua, high involvement. Keterlibatan rendah ini maksudnya adalah di dalam pengambilan keputusannya tidak rumit. Mengapa tidak rumit? Karena produk atau jasa tersebut mungkin karena sudah biasa, sudah habit, ya, sudah terbiasa kita mengkonsumsi. Itu yang pertama. Bisa jadi karena sudah loyal terhadap produk tersebut. Yang kedua, karena pengorbanannya rendah. Tidak terlalu mahal, sehingga pengambilan keputusannya juga sederhana aja. Ya, ketika kita ingin lapar misalnya, lapar itu kan harus dipenuhi. Apakah kita udah aja di warteg? Kalau di warteg itu ya rendah, ya. Tapi kalau misalnya keinginannya untuk dipenuhi di restoran atau di kafe mungkin agak panjang, agak tinggi, ya, karena ada satu proses yang lebih lanjut. Lain lagi kalau keterlibatan tinggi atau high involvement. Ini adalah keterlibatan yang rumit, yang karena mungkin saja karena pencarian produk baru. Yang kedua karena kita ingin mencari hal yang baru. Dan yang ketiga karena pengorbanannya tinggi atau mahal. Ini yang disebut dengan high involvement. Jadi dua. Konsumen itu kan bisa pemakai barang atau jasa. Ya, konsumen itu bisa membeli atau tidak bisa membeli. Kalau artinya anak yang tinggal dengan orang tuanya juga bisa dia mengkonsumsi tapi tidak membeli, kan gitu ya. Tapi dalam konteks ini, ya, konsumen itu adalah end user atau orang yang memakai jasa atau barang untuk kepentingan diri sendiri, keluarga dan orang lain. Ya. Bukan tujuan untuk dijual kembali atau ditawarkan kepada pihak lain. Jadi ini definisinya konsumen itu. Jadi konsumen itu adalah orang yang membeli barang dan jasa untuk digunakan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dengan tujuan bukan untuk dijual kembali atau ditawarkan kepada pihak lain. Nah, konsumen itu dipengaruhi oleh dua variabel utama. Ya, ada pengaruh eksternal dan pengaruh internal. Jadi kalau pengaruh eksternal ini pengaruh dari luar dirinya. Nah, dari luar diri orang tersebut. Seperti pengaruh keluarga, kelas sosial, budaya, marketing, strategi, kelompok referensi, itu pengaruh-pengaruh dari eksternal kita, diri kita. Ini yang dari luar. Ketika kita masih remaja misalnya,
yang mempengaruhi atau masih kecil, masih anak-anak, yang mempengaruhi keputusan pembelian kan orang tua. Remaja juga masih, tapi kalau udah agak meningkat sedikit, mungkin yang lain kan ya, dari luar itu kelas sosial. Ketika mau misalnya membeli lipstik ya, karena mulai belajar memakai lipstik, mungkin yang jadi acuan pertama adalah ibu. Tapi kalau sudah kuliah bisa jadi teman kelas sosial. Gitu. Ada budaya, lipstiknya yang bagaimana. Dan pengaruh impulser dari pemasaran. Ada juga pengaruh referensi siapa? Ya, bintang iklan atau endorsement-nya gitu ya, endorsernya siapa? Gitu ya. Star endorser atau orang biasa saja. Nah, ada pengaruh yang kedua adalah pengaruh internal. Internal ini dulu sering disebutnya adalah black box ya. Kenapa disebut black box? Karena ini adalah dari dalam individu orang tersebut, seperti motivasi, persepsi, sikap, gaya hidup, kepribadian dan belajar ini adalah internal. Dulu ini sulit dianalisis, tapi sekarang sudah mulai. Bagaimana seseorang motifnya, tujuannya membeli produk itu untuk apa? Gitu ya. Orang membeli emas misalnya bisa motifnya untuk investasi atau untuk harga diri gitu ya, untuk prestis. Wah, itu. Kalau ibu-ibu tukang dagang daging di pasar gitu, itu gelang keroncongnya kan sampai sikut ya. Nah, itu motivasinya kan, oh iya, kaya gitu kan. Tapi bisa juga dua-duanya kan, motif untuk investasi dan juga untuk untuk prestis, ya, emosional. Sama, ketika kita membeli mobil atau memakai mobil juga bisa motifnya karena fungsional saja, mobil atau motor itu untuk transportasi ataukah untuk gaya hidup ya. Nah, ini motif-motif internal. Ini nanti kita bahas. Jadi ini dua variabel eksternal dan internal yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ya, Anda sudah mempelajari perilaku organisasional. Nah, ada di dalam perilaku organisasional. Ada perilaku individu, ada perilaku kelompok kan gitu ya. Nah, di perilaku organisasi. Di konsumen juga sama, kita pelajari ya, ada perilaku si konsumen sebagai individu, ada juga perilaku si konsumen sebagai pembeli bisnis kan gitu ya. Konsumen itu kalau kita klasifikasikan ada dua kan. Ada yang disebut dengan konsumen individu, ada yang konsumen bisnis. Nah, memang yang bisnis itu jarang disebut konsumen karena tadi konsumen itu identik dengan memakai. Sedangkan bisnis membeli produk dan jasa bukan untuk dikonsumsi kan, tapi untuk ditawarkan lagi pada pihak lain atau untuk dijadikan faktor produksi. Nah, consumer behavior and the marketing concept. Mungkin Anda sudah kenal kan konsep pemasaran, ya. Konsep pemasaran ini ada dulu itu kan mulai dari orientasi produksi. Ini tahunnya kira-kira 1850-1920. Ini orientasi produksi. Jadi pada saat tahun ini orientasinya bagaimana membuat produk yang harganya murah, dapat terjangkau, bisa tersedia di mana-mana. Sehingga yang mengakibatkan bagaimana kita menyediakan barang yang sebanyak-banyaknya. Berikutnya ada orientasi penjualan. Kira-kira tahun 1930 sampai 1950. Orientasi penjualan.
Orientasi penjualan, orientasinya pada bagaimana merubah barang menjadi uang, orientasi penjualannya. Sehingga bagaimana mengalihkan barang dari produsen atau dari pemilik barang kepada konsumen. Yang ketiga, orientasi pemasaran. Sekitar dari pertengahan 50-an sampai saat ini. Orientasi pemasaran ini apa orientasinya? Orientasinya adalah pada bagaimana memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang memuaskan. Ini orientasi pemasaran ini. Dan di Philip Kotler, gitu ya, yang terakhir itu udah pada tingkatan orientasi pada apa namanya, orientasi yang menyeluruh, ya. Orientasi yang menyeluruh. Orientasi yang menyeluruh itu yang 4 kakinya itu. Ya, internal marketing, integrated marketing, relationship marketing, performance marketing. Ya, itu lihat lagi di kuliah manajemen pemasaran. Orientasi apa namanya itu pemasaran itu. Nah, marketing konsep tadi kan bicara marketing konsep. Jadi marketing konsep ini sebenarnya falsafah bisnis, menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Ini setelah tahun 50-an ke sini ini udah masuk pada kategori apa namanya disebut dengan konsep pemasaran. Ada ya, sebelum konsep pemasaran ada konsep pemasaran sosial, social and responsibility marketing concept, dan yang terakhir adalah konsep pemasaran yang menyeluruh. Yang menyeluruh itu dari Philip Kotler. Sampai saat ini belum berubah. Dan yang terakhir itu yang dengan 4 kaki tadi itu ya. Internal marketing, integrated marketing, relationship marketing, dan ya performance marketing. Ya, performance marketing itu merubah dari apa namanya itu relationship marketing, jadi performance kinerja pemasaran. Ya, ukuran-ukuran kinerja pemasaran yang menguntungkan bagi perusahaan dan menguntungkan bagi pelanggan. Nah, jadi mengidentifikasi konsumen agar puas, agar terpenuhi kebutuhannya ini adalah bagaimana kita harus terus memantau, memonitor. Jadi jangan sampai konsumen itu tidak terpenuhi kebutuhannya. Jangan sampai konsumen itu mengeluh. Ya. Karena kalau terjadi keluhan konsumen bisa mengakibatkan hilang pelanggan itu ya, pindah pada tempat lain, pindah kepada kepada pemasar lain. Jadi kita penelitian itu terus-menerus tidak pernah berhenti. Bagaimana memantau keluhan pelanggan ya. Dengan memantau keluhan pelanggan, perilaku pelanggan atau perilaku konsumen, maka nanti efeknya pada strategi pemasaran. Kalau sekarang ini bergeser nih, ya dengan corona ini bergeser perubahan perilaku pelanggan, perilaku konsumennya, maka strategi pemasarannya juga berubah. Kalau sekarang misalnya dengan konsepnya distancing, ya, gitu, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya, artinya sekarang ini tren pemasaran dengan digital marketing kan lebih dominan, ya. Sampai perusahaan-perusahaan atau yang bisnis tidak menggunakan digital marketing kemarin pada saat wabah begitu kuat itu berhenti kan gitu. Nah sekarang juga katanya sih udah mau masuk new normal, tapi kenyataannya kan tren wabah masih tinggi. Oleh karena itu hati-hati ya, jangan sampai kita
terbuai atau terbengkalai dengan kalimat new normal. Sekarang mah sudah enak nih, sudah coronanya udah jauh. Nah, ini ternyata tidak demikian. Karena corona itu ya musuh yang ada tapi tidak terlihat kan gitu ya. Kita sulit. Musuhnya ada tapi tidak terlihat. Bayangkan. Kalau kita menghadapi musuh yang tidak bisa kelihatan kan ya gaib ya. Gaib musuhnya itu. Oke ya. Jadi hati-hati, jangan sembarangan ya. Karena apa? Karena kalau sudah kena itu repot ya, repot. Dan aneh memang ya bisa terjadi. Ini semakin parah ya ini. Nah, ini kita kenal dengan yang disebut dengan STP. STP. STP itu apa? STP itu strategi pemasaran. Strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran itu mulai dari segmentation, targeting, positioning. Udah pada mengenalnya lah. Ya, sudah pada tahu semua ini. Jadi kalau sekarang ini tidak ada rasa-rasanya perusahaan atau bisnis yang tidak menerapkan STP ini. Sekecil apapun bisnis itu pasti menerapkan ini. Jadi makanya sering kalau ke pebisnis baru aja, ke new bisnis atau newcomer di dalam bisnis, ya kan kita sering. Ini target pasarnya siapa sih? Nah, kalau udah bicara target pasar berarti ya mulai dari segmentasi. Segmentation. Segmentation itu pengelompokan pasar yang heterogen menjadi homogen kayak gitu. Jadi dibuat kelompok-kelompok pasar. Kelompok-kelompok pasar yang oleh pemasar dianggap sebagai representasi atau bisa dilayani. Ini segmen. Setelah terbentuk kelompok-kelompok tersebut, maka akan kita pilih satu atau beberapa target. Atau mungkin kelompok tadi semuanya kita pilih. Ini yang disebut dengan target. Target itu bisa bagian kecil saja dari segmen tersebut, atau bisa juga semua dipilih oleh perusahaan. Ya, target itu. Mengapa harus memilih target tertentu? Karena supaya fokus pemasaran kita. Fokus pada pasar sasaran yang ingin dilayani. Setelah itu adalah positioning. Positioning ini bahasa lainnya adalah placing ya. Placing produk atau jasa di benak konsumen. Itu positioning itu. Makanya positioning itu biasanya melakukan expose ya, exposure. Exposure. Mengapa exposure? Supaya diketahui oleh perusahaan, oleh pelanggan atau calon pelanggan. Karena nanti dari positioning atau exposure tadi akan membentuk yang disebut dengan citra. Ya. Citra. Konsumen nanti mengenal, perusahaan itu mah mahal, produk itu mah mahal, merek itu mah mahal tuh. Merek itu mah bagus. Merek itu mah jelek, kurang bagus. Nah, itu sudah pada tahapan itu. Jadi nantinya akan membentuk citra. Makanya hati-hati ya. Ini mulai dari segmen, target, dan positioning itu baru setelah ini kan dasarnya begini. Kalau kita membuat segmentasi itu, segmentasi itu dari mulai analisis apa? Analisis pasar. Siapa pasar yang akan kita tuju, produk atau tren merek apa yang sedang ngetren, produk apa yang sedang ngetren. Kalau sekarang ini apa yang lagi tren? Trend center ya, trend center. Kita akan ikut trend center ataukah kita tidak ikut trend center, mencari atau mengembangkan produk baru. Ya. Mudah mana kita masuk bisnis pada trend center atau kita pada membuat produk baru. Ya. Jadi analisisnya itu pertama adalah analisis peluang pasarnya.
ya. Yang kedua, analisis kekuatan dan kelemahan perusahaan. Jadi tadi kelemahan kekuatan perusahaan. Yang ketiga, analisis kompetitor. Kompetitor analisis. Bisa pakai SWOT, bisa ya, strength, weakness, opportunity, and threat, bisa. Ya. Dari kekuatan dan kelemahan perusahaan dan juga dari kekuatan dan kelemahan kompetitor, maka kita akan memilih target. Kan gitu ya? Jadi target yang menjadi orientasi perusahaan tentu jangan sampai menjadi kekuatan kompetitor ya. Jadi kalau kita tidak mau bersaing head to head ya, maka kita pilih dari kelemahan kompetitor. Kalau berani berhadapan head to head ya silakan saja itu ya. Itu. Oke, baru nanti positioning. Setelah ini apa? Maka kita akan merumuskan bauran pemasaran. Ya, marketing mix. Nah, jadi berdasarkan target pasar yang sudah ditetapkan tadi, maka kita akan merumuskan produknya apa. Ya, bagaimana atau berapa harganya, di mana tempatnya, place-nya, bagaimana mempromosikannya. Ini dengan 4P ini konsep dasarnya. Konsep dasar atau konsep inti dari marketing mix atau bauran pemasarannya. Ini variabel bauran pemasaran. Mengapa sih disebut marketing mix? Ya, ini kan mix itu campuran ya, bauran. Kayak Anda menyebut kopi mix, berarti kopi itu udah baur ya, udah bersatu dengan ini. Ada gulanya, ada kopinya, mungkin ada yang ditambah creamer, ya. Bisa dipisahkan lagi nggak? Wow, sulit ya. Sulit memisahkan lagi gula dengan kopi. Artinya, bauran pemasaran itu satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisah ini. Kalau kita punya produk, pasti harus ditetapkan harganya. Mau dipasarkan di mana, mau dipasarkan kemana, dan harus dikenalkan atau dipromosikan dengan metode apa. Nah ini, jadi makanya marketing mix. Ini yang inti, 4P kita kenal. Terus kalau untuk jasa berbeda katanya, karena jasa itu berbeda daripada barang. Ingat itu ya, karakteristik jasa yang 4 itu. Ada variability, inseparability, perishability, ya. Ada 4 produk itu. Makanya produk ada tambahan. Ada tambahan 3P lagi. Apa tambahan P-nya itu? People, physical evidence, dan proses. Mengapa? Karena produk tadi biasanya dikonsumsi bersamaan. Nah, kita sedang menyampaikan jasa ini sekarang. Saya sebagai people, dosen, ngajar. Tentu harus ada partisipan ya, Anda sebagai peserta ajarnya. Ada physical evidence-nya, ada. Sekarang ini dengan peralatan. Perlu HP, perlu notebook, ya, untuk menyampaikan informasinya. Perlu hardware-nya. Prosesnya sekarang dengan e-learning, dengan Zoom. Nah, itu ya, dengan Zoom. Nah, tentu Zoom ini Pak Dekan sih menginformasikan sekitar 2 kali saja katanya. Tapi silakan nanti kalau Anda memerlukan terus pakai Zoom ya kita gunakan. Ya. Jadi tambahannya 3P lagi. People dan partisipan. Kedua, physical evidence, peralatan, dan proses. Tuh, itu jasa. Kalau air dalam kemasan kan tidak langsung ya diproduksi, baru didistribusikan dan dikonsumsi. Tapi kalau jasa ini langsung.
belum ada kayaknya tukang cukur online ya. Cukurannya online. Kalau pesen online bisa, tapi kalau mencukurnya kan belum bisa. Nggak bisa ketika saya sekarang ini lagi ngajar dan juga saya ingin potong rambut, terus potong rambut saya misalnya dipotong dengan online, belum ada. Ya, konsep konsep kesehatan itu sudah dirancang sebenarnya, konsep kesehatannya, diagnostik orang sakit dan lain sebagainya bisa online, tapi nyatanya tidak berjalan. Jadi kalau ada orang sakit di Papua misalnya, ya tidak perlu dibawa ke harapan kita di Jakarta misalnya, ada yang sakit jantung, udah dideteksi oleh dokter di harapan kita, tapi orangnya tetap masih di Papua gitu. Itu konsepnya. Ya dengan teknologi sebenarnya memungkinkan ya teknologi ini. Karena teknologi sekarang luar biasa. Ya. Self service teknologi sekarang. Ini sama. Kuliah juga kita udah pakai teknologi. Transaksi perbankan sekarang udah teknologi. Ya, paling banyak itu. Apalagi kampanye perbankan luar biasa ya. Sekarang ada COVID itu, wah udah jangan transaksi dengan uang tunai, gunakan non tunai. Wah, itu kan kampanye mereka supaya laku ya dengan alat-alat pembayaran mereka. Oke, jadi 4P yang inti dan yang jasa menjadi 7P. Ya, customer value, satisfaction, trust, and retention. Ini konsep-konsep dasar, saya usahakan nanti bisa selesai semuanya ya materi kali ini. Nah, kita providing customer with value. Ya, pasti yang intinya bahwa pemasaran itu adalah menawarkan value sebenarnya. Ingat ya, menawarkan value. Transaksi yang dilakukan antara pembeli dengan konsumen itu adalah yang ditransaksikan adalah value. Makanya ada customer value. Customer value, nilai pelanggan. Nilai pelanggan itu atau sering diistilahkan lagi adalah nilai yang diterima pelanggan. Customer delivered value, nilai yang diterima pelanggan. Rumusnya adalah rasio antara manfaat yang dipercaya pelanggan dari suatu produk atau jasa dengan upaya dan pengorbanan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu produk itu. Benefit dibagi dengan cost. Nah, customer value itu. Benefit dibagi dengan cost, pengorbanan yang dilakukan. Itu. Benefitnya apa? Manfaatnya. Kalau kita memperoleh manfaat itu, manfaat dari produk atau jasa itu sendiri, manfaat dari brandnya, manfaat dari pelayanan pelanggannya. Kalau Anda sekarang ini, Anda sedang memperoleh manfaat kuliah dari Pebunpas ya. Ingat, kuliah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Ini akan sedang memperoleh manfaat sekarang ini. Ini sedang memperoleh manfaat. Kan bukan hanya ini, ya, nama Unpas ini juga brandnya, personalnya. Saya sebagai persona dari PEB tentu ini adalah personal. Terus biaya-biaya yang dikeluarkan, korbanan yang dikeluarkan itu biaya moneternya, monetary cost-nya. Berapa biaya yang dibayarkan kepada Unpas? Biaya kalau tinggal di Bandung misalnya kos, atau kalau transportasi dari rumah ke kampus misalnya. Atau kalau sekarang ini kosnya adalah kos untuk memperoleh informasi atau benefit sekarang ini. Perlu paket kan gitu ya, untuk memperoleh kuliah ini. Tidak bisa tanpa paket. Karena
internet harus menggunakan paket. Jadi customer value itu perbandingan antara benefit dengan cost, manfaat yang diterima dengan pengorbanannya. Tuh. Jadi kalau ini kita upayakan bagaimana mengembangkan proporsi nilai ini yang lebih besar daripada pengorbanan kan gitu ya. Jadi proporsi nilai itu lebih besar daripada korbanan atau biaya yang dikorbankan oleh pelanggan ini. Ini penting konsep customer value ini ya di dalam pemasaran itu. Karena nanti customer kan akan membandingkan dengan perusahaan lain, provider yang sama ya. Provider yang sama. Kalau kita memiliki value atau benefit yang lebih tinggi daripada value atau benefitnya kompetitor, maka kita bisa dikatakan sebagai superior, ya, superior customer value, gitu ya. Dan sebaliknya jika benefit atau manfaat yang diterima dari provider A misalnya lebih jelek daripada provider B, maka disebut inferior, kan gitu. Nah, berikutnya adalah customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Nah, tujuan bisnis adalah bagaimana kita memuaskan pelanggan. Bagaimana memuaskan pelanggan, customer. Kalau tadi benefit dibagi cost, maka kalau customer satisfaction itu adalah perbedaan antara harapan pelanggan dengan kinerja produk atau jasa yang dirasakan. Atau dengan bahasa lainnya adalah perbandingan antara harapan pelanggan dengan kinerja. Ekspektasi dengan performance, gitu ya. Ekspektasi dengan performance. Ada buku yang lain yang menggambarkannya performance dengan ekspektasi. Yang dirasakan dengan yang diharapkan, atau yang diharapkan dengan yang dirasakan. Kalau Anda misalnya merasakan jasa saya ini adalah nilainya sebut 5, harapan Anda 5, berarti customer satisfaction-nya adalah 100%, kan gitu ya. Sebaliknya kalau misalnya kinerja yang dirasakan Anda 4 dan harapan Anda 5, berarti 4/5. Berarti berapa? 0,8. Jadi kinerjanya belum memenuhi harapan. Atau sebaliknya, kinerjanya 5, harapannya 4, berarti 1,2. Berarti melebihi harapan. Ini yang harus dilakukan. Jika orang itu merasa puas ya secara konsep, maka dia akan loyal. Gitu ya, akan loyalis. Loyalis. Artinya orang yang loyalis ini akan mengkonsumsi atau membeli produk dan jasa secara terus-menerus. Kata Griffin ada 4 ciri yang loyal itu. Pertama, membeli ulang. Kedua, membeli lini produk lain. Ketiga, kebal penawaran dari perusahaan lain. Dan yang keempat adalah warm atau getok tular. Dia akan menyampaikan pada orang lain. Makanya customer itu kemungkinan nanti ada loyalis. Ada apostle, ada teroris, hostage, dan mercenaries. Yang ini, yang loyalis dan apostle ini positif ya. Karena dia akan memberikan feedback yang bagus bagi perusahaan. Sedangkan yang lain ini yang 3 sifatnya negatif. Karena dia sifat teroris ya, memberontak gitu ya. Tidak suka misalnya bisa saja dia akan keluar dari tidak mengkonsumsi lagi dan juga mungkin bisa aja dia warm yang negatif. Jadi customer bisa kemungkinan. Nah, bagaimana kita membangun
kepercayaan pelanggan, building customer trust. Ini penting ya, trust ini. Ya, trust itu biasanya mulai dari awal. Kesan awalnya gimana kita menunjukkan pada orang itu. Kesan pertama katanya. Ya, kesan pertama itu yang harus kita bangun. Karena seterusnya kalau orang sudah punya kesan awalnya kurang bisa dipercaya, kemungkinan seterusnya dia tidak bisa dipercaya. Oleh karena itu, bahwa kesan pertama ini harus dibangun sedemikian rupa. Nah, jadi ini menurut Nielsen ya, Customized Research Service mengungkapkan bahwa komunikasi word of mouth ya, atau getok tular atau rekomendasi konsumen pada orang lain itu adalah menjadi sumber informasi konsumen yang paling dipercaya. Ya, penelitian tersebut mengidentifikasi koran, pendapat konsumen online, website, merek bisa menjadi sumber kepercayaan konsumen. Ya, tapi WOM itu dia akan mempunyai posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Mengapa? Karena orang yang pernah menjadi konsumen kan dia sudah berpengalaman ya. Dia sudah eksperiental gitu ya, pengalaman dia. Maka kalau dia merekomendasikan positif itu sangat bagus. Sehingga semakin bagus bagaimana kepercayaan pelanggan itu. Dan nanti brand dan nama perusahaan itu akan kuat ya. Itu yang disebut dengan membangun brand equity, ekuitas merek ini harus dengan ini. Jadi yang pertama adalah dengan word of mouth. Bagaimana kita membangun word of mouth yang positif tadi. Ya, setelah itu kita gunakan media koran, media elektronik ya untuk membangun kepercayaan itu. Karena kepercayaan itu merefleksikan kredibilitas, dan kredibilitas itu mempengaruhi orientasi jangka panjang dari loyalitas konsumen. Jadi akan terus gitu ya. Nah, scoring customer retention. Jadi customer yang kita miliki ini memang harus di retention. Retention tuh ya bahasa sederhananya dipelihara gitu ya. Jadi pelanggan yang tadi loyal itu harus terus dipelihara. Kotler mengatakan bahwa biaya untuk memperoleh pelanggan baru itu 5 kali lipat dibandingkan dengan memelihara pelanggan yang sudah ada. Jadi 5 kali lipat, bayangkan. Kalau misalnya biaya memperoleh pelanggan baru pelanggan lama 100 gitu ya, mencari pelanggan baru itu 500 berarti kan gitu kalau 5 kali lipat. Jadi bagaimana manfaatnya pelanggan lama ini harus kita terus secara terus-menerus mempertahankan yang puas ini. Mengapa? Karena tadi ya nilainya cukup tinggi, cukup besar, cukup memberikan efek yang luar biasa. Konsumen yang puas itu tanpa kita suruh, dia akan mempromosikan produk atau jasa kita. Nah, coba aja Anda makan, ya. Setelah makan, aduh, enak nih makanannya, dipoto, seret, selfie, seret, kanan kiri, langsung share, ya, pada media sosial. Itu kan menunjukkan promosi yang tidak dibiayai oleh perusahaan, tapi dengan sukarela si konsumen kita itu melakukan semacam itu. Oleh karena itu hati-hati ya. Jadi bagaimana kita harus mempertahankan pelanggan yang loyal ini. Pemasar yang retensi pelanggan sebagai tujuan strategis perusahaan, bahwa semua pelanggan itu tidak sama. Jadi pemasar itu harus
tahu harus mana siapa yang tadi yang yang merasa puas, mana yang tidak puas, mana yang sangat tidak puas, gitu yang harus diklasifikasikan ya. Karena pelanggan yang puas itu nanti akan memberikan profitabilitas kepada kita, memperoleh keuntungan dari pelanggan-pelanggan yang puas tadi itu. Ya, jadi kita harus identifikasi mana pelanggan yang puas. Makanya perlu ada database pelanggan. Ya. Sekarang perusahaan-perusahaan pada punya database pelanggan, sehingga pelanggan itu tercatat oleh perusahaan. Paling tidak misalnya sekarang pakai member card kan, member card itu kan untuk mencatat pelanggan. Nggak mungkin kan ngasih kartu tanpa memberikan identitas. Dengan kartu itu berapa kali konsumen itu membeli, berapa besarnya dia membeli dan sebagainya. Jadi orang mana yang sering membeli itu, siapa saja, kelas mana, ya, kelas sosial yang mana, jenis kelamin yang mana yang sering membeli itu. Jadi kita harus terus diretensi, ya. Dan ini adalah proses bagaimana membangun yang disebut dengan customer relationship marketing atau customer relationship management-nya. Nah ini the impact of new technologies on marketing strategies. Ini nih sekarang ya, kita dengan wabah itu ada hikmahnya, wabah corona ini. Karena apa? Karena dipaksa kita harus menggunakan teknologi. Kampus lockdown ya, saya udah berbulan-bulan di rumah kerja dengan work from home karena ya mahasiswa student from home juga sama. Karena ini berkembangnya teknologi, ya, si pasar juga harus menyesuaikan dengan teknologi ini. Kalau kita tidak adaptasi dengan teknologi, ya kita tidak bisa memberikan pelayanan kepada konsumen. Karena konsumen sekarang membutuhkan ya pelayanan yang cepat, efisien, bagaimana membangun hubungan dengan pelanggan yang lebih ramah, lebih hospitality, ya gitu ya. Jadi komunikasi online karena muncul teknologi digital ini kan merubah lingkungan pemasaran. Ya, lingkungan pemasaran itu kan kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi jalannya perusahaan dalam bisnis ini. Akan berubah dengan berkembangnya teknologi. Nih, ya. Beberapa aspek digital memungkinkan konsumen untuk mendapatkan kekuasaan lebih besar atas apa yang mereka lihat atau dengar dengan pasar. Sekarang ini konsumen lebih banyak menggunakan teknologi mana? Ya, menggunakan teknologi digital, ya. Nonton TV juga sekarang ini bisa tidak terpapar dengan iklan. Mengapa? Karena ada remote, pindahkan, ya. Sehingga iklan di TV jadi mubazir kan gitu ya. Kenapa? Karena tidak dilihat oleh konsumennya. Makanya iklan-iklan di mana sekarang yang sering banyak dibaca oleh konsumen? Di web, di sosial media. Karena orang lebih cenderung banyak menghabiskan waktunya di sosial media. Iklan-iklannya di ponsel, dibawa kemana-mana. Karena lembaga-lembaga mass media ini sudah tidak akurat lagi menjadi media dalam pengiklanan. Dan secara demografi pemirsanya atau audiennya itu siapa? Ya, siapa sekarang ini? Kelompok umur yang mana, jenis kelamin yang mana harus bisa mengidentifikasi. Jadi ya, hampir sebagian anak muda,
sekarang kan menggunakan media sosial. Berikutnya adalah consumer have more access to information than ever before. Konsumen dapat dengan mudah menemukan ulasan produk pembelian yang telah diposting oleh pembelinya. Kita membanding-bandingkan tuh, di marketplace itu mana nih yang paling laku, ya, di marketplace mana yang paling laku, bagaimana ulasan dari para pembelinya, lain sebagainya. Entah benar atau entah dibikin juga ya, tapi terlepas. Dan berapa yang sudah terjual, kan ini bisa dengan semacam itu fokus dalam promosi juga sudah jelas mana produk yang bisa dipromosikan, mana produk yang tidak usah dipromosikan, gitu kan ya. Nah, digitalisasi informasi ini memungkinkan penjual untuk menyesuaikan produk dan jasa yang mereka jual dan masih menjualnya dengan harga yang wajar. Hal ini juga memungkinkan pemasar untuk menyesuaikan promosi yang diarahkan pada pelanggan. Bahkan dengan digital information ini dan juga marketplace lebih bersaing daripada toko-toko biasa kan gitu ya, penjual-penjual tradisional. Ini juga mengapa marketplace itu bisa lebih unggul dari pemasar biasa. Tinggal mungkin menyelesaikan masalah-masalah yang sering terjadi aja. Ada beberapa yang sering bermasalah, misalnya ketidaksesuaian barang yang diterima, atau dan lain sebagainya. Nah, iklan tradisional yang satu arah ini sudah dianggap sebagai tidak efisien, ya, tidak efisien. Maka sekarang ini iklannya adalah interaktif. Komunikasi digital ini bersifat dua arah, interaktif, langsung bereaksi terhadap pesan pemasaran di situs web misalnya. Ya, dengan demikian pemasar dapat dengan cepat mengukur pesan promosi efektif daripada mengandalkan umpan balik yang tertunda dari informasi penjualan yang dikumpulkan. Jadi tadi bergeser dari kita iklannya di koran, di media cetak, atau di brosur lain sebagainya, tidak efisien dan tidak efektif. Tapi kalau kita mengiklan di media digital itu udah langsung direspon ya. Misalnya pakai IG, wah udah kalau pakai yang berbayar ya udah langsung siapa yang melihat, berapa orang yang melihat, dari jarak berapa yang melihat. Gitu ya. Di Facebook aja sekarang Facebook udah bisa jadi media promosi dan juga sebagai media marketplace ya. Gitu. Jadi tentu yang berbayar, yang tidak berbayar ya tidak bisa ada responnya. Nah, itu. Kalau ingin tahu responnya ya tadi menggunakan yang berbayar. Selanjutnya dengan teknologi ini kita bisa melacak perilaku konsumen secara online. Mengumpulkan informasi dengan memasuknya kepada web dan mendaftarkan diri. Jadi bisa diketahui latar belakangnya. Gitu ya. Pemasar dapat memperbaharui database konsumen secara efisien dan murah. Jadi kita harus punya database konsumen. Bahkan kita harus mempunyai big data. Karena tadi sekarang dengan teknologi, dengan online, ya pesan dan lain sebagainya pasti harus ada alat komunikasinya. Paling minimalnya kan nomor WA, nomor telepon ya, minimalnya. Ini belum nanti alamatnya juga. Makanya kalau kita kunjungi satu situs iklan di media sosial, udah dikunjungi, nanti bakal rame kita dikunjungi lagi.
Maksud saya bukan dikunjungi oleh kita, tapi mereka setiap buka nanti akan menunjukkan, gitu kan ya. Gitu. Oke, impact research beyond the PC-based connection of the web. Nah ini, akses komputer ke internet ini cukup luas sekarang ini. Cenderung kita bisa lihat di ponsel, di smartphone ya makanya. Karena membawa mail, teks gitu ya tidak efisien lagi. Ya, pakai mail tidak apa lagi. Memang di beberapa negara kita bisa berbeda ya, ada konsumen di Amerika dengan di Eropa perilakunya berbeda. Di Indonesia justru Indonesia misalnya lebih banyak dia itu menggunakan apa namanya itu menggunakan media itu. Ya. Oke ya, jadi sangat impact-nya sangat tinggi. Nah, makanya the mobile consumer. Konsumernya sekarang ini berjalan. The mobile consumer. The store mobile. The office mobile sekarang ini. Semuanya mobile. Nggak bisa lagi. Ketika kemarin mulai pandemik, ya, kantor kan sempat vakum. Waduh, gimana ini? Semua database surat menyurat dan lain sebagainya ada di kantor, sementara kantornya di lockdown ya, wah kalang kabut kan ya, tidak bisa melayani pelanggan-pelanggannya. Nah akhirnya semua database-nya harus mobile sekarang ini, sudah harus di dalam genggaman semuanya. Mengapa? Karena konsumernya juga sekarang mobile, ya tidak bisa fix position lagi ya. Mobile sekarang gini. Ya. Jadi perusahaan ponsel secara aktif menyediakan konten hiburan untuk mengembangkan permainan, kontes, cerita, sinetron. Bioskop aja katanya mau dibuka ke depannya, tapi kan udah mulai bioskop-bioskop yang nawarkan di genggaman Anda ya. Bioskop yang iklan di genggaman Anda tinggal buka di ponsel Anda. Bioskop udah ketinggalan selama corona ini. Baru berencana dibuka yang akan datang. Belum nanti kekhawatiran ya nanti jadi pusat penyebaran corona lagi. Gitu ya. Standar pelayanan yang dilakukan juga kan belum tentu efektif benar, ya belum tentu efektif benar bisa mencegah corona itu. Tadi itu, ya karena corona itu gaib ya, sangat luar biasa. Kemarin ada orang yang meninggal, anaknya 2 kena terpapar, tapi istrinya yang justru tidur sekamar gitu kan ya, kok tidak kena, itu nggak apa-apa. Malah calon besanya yang beberapa kali ketemu kena, ya. Nah itu luar biasa yang kita tidak logisnya. Consumer behavior in a world of economic instability, ya. Jadi ada penurunan harga saham, PHK, ini juga persoalan sekarang ini. Ya, kejadian negatif ini membuat penurunan besar pada pertumbuhan ekonomi. Banyak konsumen yang berhenti atau sekarang ini selektif dalam mengeluarkan dananya. Ya, tadi saya ngikuti webinar, ya tabungan-tabungan orang udah hampir habis sekarang ini. Para pengusaha banyak yang sempat terhenti karena kejadian yang luar biasa ini. Oleh karena itu si pemasar harus lebih kreatif lagi bagaimana menghadapi ini. Ya. Kapan new normal itu ya? Ini kapan kita tidak tahu. Ya. Nah, the consumer behavior and decision making are interdisciplinary. Jadi ini memang bukan satu disiplin ilmu.
Ya, perilaku konsumen ini perilaku yang interdisiplin ya. Ya walaupun memang lahir dari 1960-an. Tapi perilaku konsumen ini mengadop berbagai teori-teori yang dikembangkan oleh para ilmuwan. Dan ilmu-ilmu yang cenderung kita sekarang ini adopsi adalah sosiologis, psikologis itu sangat banyak kita gunakan dalam pemasaran ya. Karena tadi yang tadinya motivasi dan lain sebagainya itu bukan sebagai apa namanya itu objek penelitian kita, sekarang ini si pemasar harus paham tentang bagaimana motivasi orang membeli produk atau jasa itu. Nah, ini model yang harus dipahami bagaimana model proses orang melakukan keputusan pembelian. Ini udah Anda ini. Jadi kalau di sini ada input, proses, output. Pendekatan IPO ini ya, inputnya siapa ini? Ini kan dari external influencer ya. External influence itu siapa? Ada perusahaan, ada social culture empowerment, tadi sudah dibahas. Ya. Jadi perusahaan dan social empowerment ini adalah sebagai influencer yang mempengaruhi keputusan pembelian. Masuk pada proses. Ini adalah consumer decision making-nya. Dalam proses ini ada 3 tahapan. Tahapan need recognition, pre-purchase, evaluation of alternative. Ada 3 tahap ini. Jadi need recognition ini nyangkut apa? Menyangkut rasa kebutuhannya apa sih sekarang ini? Lapar misalnya. Nah, need recognition-nya. Maka kita akan mencari informasi kan gitu ya. Setelah mencari informasi, mengevaluasi informasi itu. Ya, setelah dievaluasi maka kita akan melakukan purchase. Setelah purchase, evaluasi alternatif itu. Ini sini ya. Outputnya. For purchase mencoba mengulangi lagi dan akhirnya kita puas atau tidak. Dan ini adalah dipengaruhi oleh tadi physical file kita. Motivation, perception, learning, personality, attitude ini. Dan ini akan mempengaruhi experience kita, pengalaman kita tentang ini. Ini nih yang harus dipahami di dalam ilmu perilaku konsumen itu ya. Jadi inputnya kita di sini, prosesnya itu ada pada pelanggan input dan outputnya juga dari pelanggan. Ya. Ini saja saya kira pertemuan kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga bisa kuliah dengan sebaik mungkin karena kita kan ingin memperbaiki nilai. Kalau kita niatnya untuk memperbaiki, ingin lebih lebih menguasai lagi. Ya niatnya bukan sekedar hanya untuk memperoleh nilai ya, percuma saja Anda misalnya daftar semester sisipan kalau hanya sekedar gitu. Tapi lebih baik kita bagaimana kita memperoleh ilmu. Bisa jadi orang yang menyampaikan ilmu kemarin misalnya bukan tidak baik, tapi hasanahnya akan semakin banyak lagi. Ini saja saya kira. Mudah-mudahan kita ketemu lagi pada hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, hari Senin kita ketemu lagi.